Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wanda Nazaria ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dokter. Sebelum itu, saya ingin Ibu Dokter memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Erdaliza, bekerja di RSUD Selasi Kabupaten Pelalawan sebagai dokter di ruangan VIP yang langsung menangani pasien-pasien di VIP. Kemudian saya alumni SMU 1 juga, angkatan 2001. Kemudian saya kedokteran umumnya di UNRI Universitas Riau. Kemudian saya mengambil S2-nya di Universitas Hang Tuah. Sampai sekarang saat ini insya Allah masih aktif di RSUD Selasi. Mungkin. Baik, terima kasih atas perkenalan Ibu Erdaliza. Baiklah, pengertian vaksin itu sebetulnya merupakan suatu produk. Biasanya produk ini berbentuk virus yang dilemahkan. Jadi gunanya itu untuk merangsang sistem imun kita sehingga bisa melawan virus-virus yang akan masuk yang akan menyebabkan seseorang sakit. Sedangkan antibiotik itu merupakan suatu komponen obat-obatan yang digunakan untuk mengobati proses infeksi atau pasien tersebut sudah terjadi infeksi atau sakit Misalnya salah satu penyakitnya itu misalnya tipes. Jadi tipes itu untuk mengobatinya kita harus memberikan antibiotik sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan oleh WHO. Berbeda pemberiannya pada anak dan pada orang dewasa. Baik, terima kasih. Mengenai cara kerja vaksin dan antibiotik di sini, kalau cara kerja vaksin itu untuk merangsang sistem imun kita. Jadi bagaimana sistem imun kita itu bisa meningkat sehingga kalau kuman atau virus masuk ke dalam tubuh sudah ada imunitasnya. Jadi sehingga kuman virus yang masuk itu akan kalah karena kita sudah mempunyai antibodi atau imun tersendiri. Kemudian kalau antibiotik itu kerjanya itu untuk menghambat supaya bakteri tadi tidak berkembang biak. Jadi karena biasanya antibiotik kan diberikan pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi. Bagaimana infeksi itu tidak berlanjut sehingga disitulah kerja antibiotik tadi, memutus, menghambat dan mengobati sehingga infeksi itu terhenti dan pasien bisa kembali sehat. Itu cara kerjanya. Baik, Bu, terima kasih. Untuk dampak atau efek samping dari vaksin ini sebetulnya ada beberapa. Dampak yang pertama biasanya kalau pasien setelah divaksin ada biasanya ruam-ruam atau demam atau semacam alergi, ada seperti itu. Jadi sedangkan kekurangannya dari vaksin ini biasanya dia tidak 100% bisa kapasitasnya tidak 100% bisa menahan kuman itu, virus itu masuk ke tubuh, tidak menjamin 100%. Kemudian kalau antibiotik, efek samping atau kekurangannya itu kita harus tahu juga karena banyak tidak sesuai dosis nanti kita berikan punya efek samping tersendiri. Misalnya bisa ke ginjal efek sampingnya. Jadi makanya kalau kita memberikan antibiotik kepada pasien harus sesuai dengan umur, harus sesuai dengan berat badan. Kalau kita tidak berikan sesuai umur atau sesuai berat badan maka dia akan resisten, kebal. Jadi kalau bahasa awamnya itu bakteri atau kuman itu kebal sehingga berapapun dosis berikutnya akan kita berikan tidak akan mampu untuk membunuh bakteri atau kuman tersebut. Kemudian tadi kelemahan dari vaksin ini salah satunya mungkin dari kosnya atau kos itu biayanya Rata-rata kalau vaksin karena dia untuk mencegah biayanya lebih mahal. Jadi kadang ada memang
beberapa vaksin kadang yang dianjurkan atau yang diwajibkan seperti misalnya vaksin meningitis ya, kalau untuk kita yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, jadi kita diwajibkan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Itu memang mahal tapi wajib. Jadi bisa juga untuk mencegah atau memberi imun untuk tubuh kita terhadap meningitis. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu. Kalau dari jenisnya vaksin itu banyak ya. Ada yang untuk virus, ada untuk bakteri. Kalau vaksin untuk virus itu biasanya untuk menjaga daya tahan tubuh tadi, seperti imunitas saya bilang tadi. Ini beberapa contohnya, ada vaksin untuk influenza, untuk human papillomavirus itu untuk kanker rahim. Kemudian ada juga vaksin-vaksin lainnya seperti hepatitis. Kalau hepatitis ini kalau orang awam lebih mengenal dengan istilah liver atau sakit kuning. Jadi kalau supaya kita terhindar dari sakit kuning atau liver ini, infeksi pada hati ya, jadi harus kita mendapatkan vaksin hepatitis namanya. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C. Jadi semuanya itu sudah ada antivirusnya. Jadi kalau kita mau terhindar dari penyakit tersebut, kita vaksin lah. Kemudian kalau untuk bakterinya, vaksin untuk bakterinya ini ada juga beberapa, misalnya untuk TB, supaya kita tidak terinfeksi TB, karena TB ini kan sangat menular lewat apapun, bisa dia lewat percikan air ludah atau lewat berbicara dengan orang, lewat udara dia bisa menular. Jadi ini ada juga vaksinnya, sudah terkenal juga ini. Bisa juga nanti untuk virus difteri. Difteri ini sangat berbahaya karena dia juga mengenai saluran pernapasan, sangat menular. Itu ada juga vaksinnya, vaksin bakterinya. Contoh-contoh yang lain juga ada rubella, ada mumps, ada tetanus. Tetanus ini juga cukup banyak kejadiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu telah memberikan waktunya untuk kami menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Semoga pertanyaan yang Ibu berikan, jawaban yang Ibu berikan kepada kami memberikan manfaat yang besar bagi kami. Baik, mungkin sekian dari saya dan Ibu Erdaliza. Terima kasih.